Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidatul Hasanah. Saya dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan hak anak. 1. Diberi nama yang baik, dididik untuk mencintai Tuhannya, diberi kepercayaan, diberi pujian, semangat, dan motivasi, dicintai sepenuhnya tanpa syarat apapun, diberi pengawasan oleh orang tua, diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, dinikahkan, didengarkan pendapatnya, serta diberi pengertian dan diajak bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kedua, kewajiban anak. Sayang kepada orang tua, patuh terhadap perintah orang tua, menjadi anak yang baik, tidak membuat marah orang tua, rajin beribadah dan mendoakan orang tua, selalu siap membantu orang lain, rajin belajar menuntut ilmu, memberi nafkah kepada orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia, berupaya menjadi orang yang mandiri, dan yang terakhir, menjaga nama baik keluarga dan orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban anggota masyarakat. Hak itu sendiri berarti sesuatu yang mutlak yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut. Contoh hak yaitu: pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, mendapatkan pekerjaan yang layak serta penghidupan yang layak. Ketiga, menikmati lingkungan bersih. Dan keempat, hidup tenang dan damai. Hak yang dapat diperoleh masyarakat seterusnya yaitu hak dalam memeluk dan memilih agama yang diyakininya. Dan yang keenam, hak bebas berpendapat dan berorganisasi. Ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerahnya masing-masing. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh masyarakat tersebut dengan rasa bertanggung jawab yang tinggi. Bentuk dari kewajiban masyarakat diantaranya adalah: pertama, yaitu menjaga serta mematuhi aturan dan norma di dalam masyarakat. Kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT maupun RW dan juga desa seperti halnya kerja bakti, gotong royong, musyawarah, dan lain-lainnya. Seterusnya, kewajiban yang harus dipenuhi di dalam masyarakat yaitu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Berikutnya, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal tersebut. Nama saya Muhammad Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Di sini saya sudah membagi menjadi beberapa bagian, yaitu dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan bernegara untuk memajukan penghormatan dan penegakan HAM. Yang pertama, dalam lingkungan masyarakat, kita harus menjunjung tinggi harga diri manusia dalam bernegara dan berbangsa. Yang selanjutnya, kita harus saling menghargai antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya, yaitu kita tidak boleh dalam untuk mengikut campur dalam satu kepribadian seseorang dalam urusan kita. Jadi kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain terhadap urusan kita, dan kita tidak boleh
mencela dan menghina kekurangan orang lain. Karena kenapa? Di situ ada batasan-batasan yang harus kita jaga dalam untuk memenuhi hak antar sesama manusia. Yang selanjutnya dalam lingkup bangsa dan negara, yaitu kita harus mengentaskan kemiskinan. Karena kenapa? Di situ akan ada sifat kemanusiaan kita yang harus kita penuhi, saling kepedulian antar sesama manusia. Yang kedua yaitu hak kita harus dalam negara ini harus mengefektifkan pendidikan. Karena kenapa? Dalam pendidikan itu akan saling memajukan dan memberikan efek HAM yang akan lebih maju lagi karena manusianya sudah berwawasan yang tinggi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dari kelompok 5. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang instrumen nasional dan internasional. Sebelum bicara tentang instrumen nasional dan internasional, saya akan menjelaskan tentang instrumen. Instrumen adalah sebuah alat yang dipakai untuk melindungi hak asasi manusia. Alat ini berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dalam partisipasi untuk melindungi hak asasi manusia. Instrumen di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah instrumen nasional dan internasional. Yang pertama, instrumen nasional. Instrumen ini hanya berlaku secara nasional saja. Maksudnya, instrumen tersebut dibuat oleh pemerintah di suatu negara dan hanya berlaku di negara di bawah hukum di mana instrumen tersebut ditetapkan. Jadi, instrumen ini hanya berlaku di Indonesia saja. Yang kedua adalah instrumen internasional. Instrumen karena sifatnya internasional, maka instrumen ini melindungi hak asasi manusia masyarakat internasional, yaitu melindungi seluruh masyarakat hak asasi manusia masyarakat internasional. Instrumen ini dijadikan acuan pembentukan HAM nasional untuk negara-negara yang ikut serta menegaskan instrumen tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.